Nah, buat yang belum kenal, kenalin nama saya Dilan Kamarudin, teman-teman ya. Sekarang currently usia 20 tahun, baru ulang tahun kemarin bulan Maret, teman-teman ya. Puji Tuhan, terpelihara sempurna. Dan di Business Vision ini dari usia 17 tahun ya. Jadi saya join dari usia 17 tahun, teman-teman. Puji Tuhan, sampai hari ini masih diberkati dan disertai. Ya, ini jadi usia 17, 18, dan 19 tahun, teman-teman ya. Di Business Vision ini, teman-teman. Ya, sebuah perjalanan yang nggak berasa, teman-teman ya. Makanya di Business Vision ini jangan buang-buang waktu sedikit pun. Kenapa? Perjalanan kita tuh waktunya nggak akan berasa, teman-teman. Tahu-tahu minggu per minggu lewat, bulan per bulan lewat, ya, tahun per tahun lewat. Kita yang menentukan kita mau ada di mana, teman-teman ya. Karena kalau di Business Vision, di bisnis yang kuat ini, ya, tapi kitanya biasa-biasa aja, maka akan seperti orang-orang di luar sana yang bilang bahwa, oh, saya join asuransi udah lama, tapi nggak berhasil. Mungkin bisnis asuransi bukan bisnis yang tepat. Padahal sebetulnya bukan bisnis asuransi yang nggak tepat, tapi diri kitanya yang sudah berjuang apa enggak. Nah, congrats banget buat teman-teman yang di sini udah berjuang keras, teman-teman ya. Kita semua punya visi yang sama, punya gambaran yang sama untuk kehidupan yang pengen lebih baik. Dylan join di 17 tahun, singkat cerita dengan kondisi depresi, dengan kondisi ya di sini ya saya nggak akan panjang-panjang cerita background saya. Saya adalah anak SMA biasa, teman-teman, nggak ada spesial-spesialnya pada waktu itu. Saya kena depresi entah datang dari mana yang membuat saya harus drop out sekolah dan pindah ke homeschooling, teman-teman ya. Nah, di 17 tahun ini saya mengenal Business Vision lewat direct mentor saya. Ketika saya 17 tahun ngalamin depresi yang sangat berat, saya ngalamin di mana saya harus pergi ke dokter, saya harus ngalamin di mana saya harus pergi ke psikiater, saya harus ngalamin di mana saya minum obat, saya harus ngalamin di mana saya jadi orang gila, teman-teman. 17 tahun. Saya harus ngalamin, teman-teman, jadi orang stres. Jadi orang yang hanya bisa di kasur, jadi orang yang makannya disuapin, betul-betul kayak anak bayi lagi karena saya mungkin kehilangan setengah kesadaran saya. 17 tahun. Kalau teman-teman nanya kenapa bisa seperti itu, saya nggak tahu kenapa. Pada waktu itu saya menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya dikasih seperti ini? Semua planning saya pada waktu itu gagal. Pengen kejar kuliah di Nanyang University. Pada waktu itu langsung gagal. Kenapa? Saya harus drop out dari sekolah saya, sekolah formal. Dan saya harus pindah ke homeschooling. Dan di situ saya mempertanyakan kenapa. Tapi sekarang saya tahu, kalau waktu itu Tuhan nggak izinkan itu terjadi, saya nggak mungkin jadi Dylan yang hari ini. Mungkin saya akan jadi Dylan yang tetap santai, saya akan jadi Dylan yang tetap biasa berleha-leha seperti anak muda biasanya. Tapi kejadian itu mengenalkan saya pertama, mendekatkan diri pada Tuhan. Kedua, mendekatkan diri pada leader saya. Ketiga, kenal sama Business Vision. Jadi Dylan bersyukur segala kejadianku ajaib dan sempurna Tuhan udah atur. 17 tahun, depresi, setengah gila, harus minum obat, disembuhkan lewat Business Vision. Saya ngelihat seminar, saya ngelihat motivasi orang dari usia 16 tahun. Jadi dari 16 tahun saya udah di Vision sebenarnya, teman-teman. Tapi 1 tahun belum bisa join. Saya training aja. Saya belajar BP1, BP2, BP3, BP5, saya sampai hafal. Saya ikut kelas motivasi dengan setia. Datang ke UOB pada waktu itu 16 tahun. 1 tahun full waktu saya di homeschooling, waktu senggang saya siapkan buat saya training, teman-teman. Buat saya belajar di bisnis ini. Seketika 17 saya join, dan puji Tuhan pada waktu itu udah sembuh. Lewat ibadah dan lewat seminar motivasi dari Business Vision, saya disembuhkan Tuhan. 17 tahun saya join, teman-teman. Ya, 17 tahun join. Mudah nggak? Nggak mudah. Dengan banyak kendala di waktu. Saya harus kejar nilai juga. Saya harus kejar untuk jadi juara sekolah juga. Dan puji Tuhan jadi juara sekolah. Tapi pada waktu itu sangat berat sekali. Kenapa? Buat teman-teman yang bilang di sini nggak punya waktu untuk ngerjain bisnis ini, dulu Dylan juga nggak ada waktu, teman-teman. Ya, saya ngerjain bisnis ini habis pulang sekolah, habis pulang les, saya kerjain. Setia sampai malam, jam 6 sore sampai jam 12 malam, itu jadwal saya ngerjain Vision pada waktu itu, teman-teman. 17 tahun. Akhirnya bisa mencapai waktu itu naik BP dalam 3 bulan. Ya, di akhir tahun saya join, sampai akhir tahun saya promote BP 3 bulan. 2019, masih sambil ujian nasional, teman-teman ya. Kerja 7 bulan. Hanya kerja 6-7 bulan, ngasihin hasil yang berikut ini, teman-teman ya. 6-7 bulan, saya paksain sambil kuliah, sambil sekolah, pokoknya waktunya saya prioritaskan buat bisnis ini. Nanti saya kasih tahu kenapa saya lakukan ini semua, di bahan ini. Ya. Dan di 2020, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, teman-teman ya. Di usia 19 tahun, ya, di usia masih kuliah, di usia masih semester 3 pada waktu itu, teman-teman ya. Dylan dikaruniai MDIT bintang 1, teman-teman ya.
dari Business Vision. Dan puji Tuhan luar biasa. Ini hasil kenapa Dylan mau answer the calling. Saya mau answer the calling yang Tuhan udah kasih saya. Dylan harus sukses di bisnis ini. Itu yang Tuhan bilang pada saya, teman-teman. Dan I believe 17 tahun itu Tuhan bawa saya ke sini. Nanti ini akan nyangkut sama bahan saya. 17 tahun Tuhan bawa saya ke sini untuk suatu purpose. Ya, di tengah jalan banyak nggak di 2 tahun ini ngalamin kesulitan. 2 tahun saya berbisnis di asuransi, teman-teman ya. Ngalamin kesulitan banyak sekali, teman-teman. Ya, dari tim yang pernah bubar, dari prospek yang nggak closing, dan sebagainya. Ya, tapi saya nggak ngeliat itu. Kenapa? Saya punya purpose di awal, Tuhan udah bawa saya ke sini, teman-teman ya. Jadi, dan banyak purpose lainnya yang habis ini saya cerita, teman-teman ya. Nah, jadi puji Tuhan ya, MDT 1 bintang dalam waktu 2 tahun, teman-teman ya. Itu. Nah, ini saya lanjut. Di sini, next. Ini bahan saya, teman-teman. Langsung to the point, teman-teman ya. Karena Pak Richard tadi bilang waktu Dylan kurang lebih 45 menit, teman-teman. Ya, nah, ini adalah 7 reason. Kenapa sih Dylan dari 17 tahun mau kejar di bisnis asuransi sampai sekarang usia 20 ya, berarti dalam 2,5 tahun saya di bisnis asuransi. Kenapa sih Dylan mau kejar MDT 1 bintang dalam waktu 2 tahun? Kenapa sih Dylan literally work in the first place? Kenapa nih anak kerja? Kenapa nih anak mati-matian dari pagi sampai malam segala macam? Korbanin waktunya buat vision. Korbanin waktunya buat bisnis tanpa modal ini. 7 reasons why you should be successful at a very young age. Buat teman-teman di sini yang Gen Y, yang millennials, ya mungkin teman-teman akan melihat sesuatu yang relatable dari sini ya, teman-teman ya. Oke. Pertama, yang saya lihat dari pertama kali saya join bisnis ini merupakan permasalahan bahwa ya housing crisis ini terjadi di seluruh dunia. Teman-teman baca sekarang beritanya. Ya, millennials are getting screwed again by their second housing crisis in 12 years. Teman-teman coba lihat kenapa harga rumah bisa naik tinggi sekali, teman-teman ya. Ini yang menjadi permasalahan semua anak muda. Yang saya pikir baik muda maupun tua juga harus melihat ini adalah masalah yang terjadi zaman sekarang. Housing crisis, ya. Kita nggak usah bicara dulu masalah income besar. Kita nggak usah bicara dulu masalah supercar, sports car, mobil mewah. Kita bicara dulu masalah kebutuhan utama deh. Housing crisis, ya. Millennials getting screwed again. Nah, teman-teman coba lihat. Saya cepat aja ya. When the limited supply cannot solve the massive demand, ya, harga rumah di California $800.000 atau seharga kurang lebih 10 M itu yang rumah biasa, ya. Nomor kanan, 40%, ya, 40% fewer home on the market than last year. Jadi rumah di tahun ini tuh habis 40% lebih sedikit dibanding tahun lalu. Ngerti sampai sini, ngerti ya teman-teman ya? Gampangnya gini teman-teman. Jumlah milenial makin banyak, jumlah anak yang lahir makin banyak, populasi manusia 8 miliar orang, tapi rumahnya terbatas. Ya, rumahnya terbatas. Ini terjadi bukan hanya di Amerika, tapi di semua negara. Kita lihat di Indonesia, harga rumah naik gila-gilaan dalam waktu 10 tahun terakhir. Ya, that's why Dylan ambil keputusan cepat-cepat kemarin ambil rumah, dan nanti akan aku cerita teman-teman kenapa. Ya, ini teman-teman. So, ketika ngelihat ini teman-teman ya, are millennials destined to be homeless? Teman-teman lihat, makin ke sini, makin ke tahun ini, banyak banget milenial tidak bisa punya rumah. Ya, lihat home ownership di sini. Kebanyakan rumah-rumah, ya, kebanyakan rumah-rumah itu dimiliki sama generasi-generasi ke atas, teman-teman. Nih, kebanyakan rumah-rumah dimiliki oleh generasi X. Kebanyakan rumah dimiliki oleh opa kita, baby boomer, dan yang sudah almarhum. Ya, anak-anak muda, lihat, hanya memiliki 20-60% rumah total. Ya, apakah milenial destined to be homeless? Ini yang Dylan pikir di awal. Kenapa? Dylan juga nggak mau minta sama orang tua, teman-teman ya. Malu, teman-teman, kalau kita udah disekolahin mahal-mahal, let's say kita minta modal lagi untuk usaha ke orang tua, ya, disekolahin dari kecil 1-2 miliar, terus minta modal lagi sama orang tua, itu buat Dylan nggak banget. Tapi permasalahannya, waktu Dylan baru awal join, Dylan juga nggak tahu gimana cara Dylan beli rumah. Saya lihat harga-harga rumah. Waktu zaman dulu saya baru join, karena saya nggak mau minta. Saya orangnya nggak mau minta ke orang tua saya, teman-teman. Ya, saya juga nggak perlu tahu aset orang tua saya berapa. Sampai hari ini saya pun nggak tahu mereka punya aset berapa, mereka punya properti di mana. Saya nggak tahu, dan saya nggak mau tahu. Biarin itu uang mereka, saya nggak mau campurin.
Itu mindset yang Dylan pegang supaya Dylan bisa maju. Sehingga Dylan putar otak sendiri. Nggak nungguin apa hasil dari orang tua. Itu mindset yang mesti dimiliki. Nah, Dylan berpikir kedua, gimana cara Dylan punya first house sendiri. Dan ngelihat harga-harga rumah. Pada waktu itu, ketika Dylan waktu itu 2 tahun lalu income-nya masih 0, it's impossible for me to get home kalau saya kerja sama orang. Ini poin kedua. Ya, extremely low wage for millennials. Dylan lihat, waktu SMA, Dylan coba berpikir outside the box. Saya berpikir outside the box. Ya, kita lihat harga rumah begitu mahal tadi. Ya, millennial destined to be homeless. Harga rumah, let's say, sorry, yang 120 meter persegi aja udah 2 miliaran. Ya, yang 200 meter persegi udah 4 miliar. Kayak begitu gimana milenial mau beli rumah? Ya, tuh teman-teman. Dan kedua, ngelihat kenyataan. Gaji yang sangat rendah buat milenial seperti saya. Ya, itu yang menjadi alasan kenapa saya mau sukses di usia muda. Apapun jalannya saya jalanin. Coba lihat gajinya, teman-teman. Ini simpel aja, karena teman-teman pasti udah dengar ini ribuan kali, teman-teman, di Vision. Tapi ini dari pandangan Dylan. Dylan nggak mau dibayar segini, teman-teman. Even di USA, ya, ada di USA ya, orang kalau kerja di McDonald, ya, kalau orang kerja di McDonald itu dibayar 10 dolar per jam. Itu di US. Ini kerja sebagai tukang McD, tukang balik burger di USA. 10 dolar per jam, anggap satu bulan orang kerja 160 jam, masih 1.600 dolar gajinya, atau setara kurang lebih 22 juta, teman-teman. Dan di UMR zaman sekarang, karyawan administrasi di Jakarta ya, contoh ya, karyawan administrasi kantor, new fresh graduate S1, dibayarnya UMR. Apalagi era COVID seperti ini, belum tentu bisa cari kerjaan. Dylan berpikir outside the box. Dylan nggak mau mengikuti apa yang society katakan. Society katakan apa? Oke, sekolah yang pinter, kuliah yang pinter, nanti cari kerja. That's what society said. But I think outside the box. Will I be successful if I take that way? Ternyata tidak. Malah, worth value saya lebih parah kalau saya kerja UMR dibandingkan dengan orang yang kerja McD di USA yang dibayar 22 juta per jam, dan Dylan memutuskan pada hari itu, saya tidak mau kerja sama orang. Saya tidak mau kerja sama orang. Ya teman-teman lihat udah di BSP, kenaikan gaji itu nggak seberapa juga, teman-teman ya. Inflasi dan sebagainya, teman-teman udah paham lah. Ya, dari sini kenaikan gaji udah kalah sama inflasi, teman-teman. Harga rumah, harga barang dan jasa, saya nggak usah bahas soal itu, teman-teman. Teman-teman tahu sendiri. Yang sudah hidup 20-30 tahun lebih duluan daripada Dylan, teman-teman tahu harga inflasi, right? Udah pasti. Nggak ketolong, teman-teman. Ya gini ya, ini kata kuncinya. I set my worth, so I don't want to work for something cheap. Saya set worth diri saya sangat berharga, saya menghargai diri saya. Sehingga saya nggak mau melakukan pekerjaan yang murah. Saya nggak mau melakukan pekerjaan yang murah, yang mana kualitas hidup pasti rendah. Saya mau kualitas hidup tinggi buat saya lakukan kerja keras nggak apa-apa, asal dibayar mahal, dan kualitas hidup Dylan dan keluarga Dylan naik. Itu yang saya mau. Ya. Terus, when the job vacancy can solve the massive demographic surplus. Teman-teman, ini data. 1 tahun lalu. Di Jakarta, itu ada kurang lebih ya 1,5 juta mahasiswa S1. Ya. Tapi lowongan pekerjaan itu cuma berapa? 15.000 itu di job street. Nggak sampai 1%. Lowongan pekerjaan cuma 1%. Jadi simpelnya adalah S1 zaman sekarang. That ijazah nggak bisa bantu kita di dunia zaman sekarang. It's an old world. The world is changing. The world keeps moving. Different ways to make money. Nggak seperti dulu lagi. Not what society told us. Itu yang saya pikir. Teman-teman lihat datanya. Jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021. Kita bicara berdasar data, teman-teman ya. Jumlah pengangguran pada Februari 2021 ya meningkat sebanyak 8,75 juta orang ketimbang tahun lalu yang cuma 6,9 juta orang.
Masa dalam 1 tahun jumlah pengangguran naik 1.700.000 orang, itu semua orang yang 1.700.000 makan apa? Dan saya yakin di sana banyak yang punya ijazah yang pengangguran. Dan I think selembar kertas ijazah harus punya. Dylan juga sambil kuliah, tetap harus punya. But that paper cannot help you in this real world unless you take action. And unless you're in the right business, in today's world, I'm sorry, we're dead if we don't want to change. Iya. Jadi itu kenapa saya nggak mau kerja buat orang, teman-teman ya. Dan fewer young adults hold jobs than ever before. Nggak ada anak muda ya, anak-anak muda semua sekarang kerja kiri kanan, dilempar sini, dilempar sana. Nggak ada. Sekarang begini, ya. Sekarang begini. Kita kalau kerja sama orang, kita menukar waktu kita buat memperkaya orang lain. Kenapa demikian? Bos kita mempekerjakan kita. Kalau kita kerja sama orang lain ya, bos kita mempekerjakan kita. Dia beli waktu kita. Kalau kita kerja sama orang, dia beli waktu kita. Ya, ini bukan untuk menyinggung, ambil positif, buang negatif ya. Ambil positif, buang negatif. Bos kita beli waktu kita, ya, supaya dia bisa delegasikan pekerjaan dia, supaya dia bisa melakukan yang lain. Yang harusnya dia pekerjaan dia kasih ke orang lain. Contoh, Dylan punya karyawan sekretaris. Sekretaris saya untuk ngurusin dokumen-dokumen dan sebagainya. Yang supaya Dylan nggak usah urusin, Dylan delegasi. Contoh, Dylan pakai supir. Supir buat nyetirin saya supaya saya bisa delegasikan pekerjaan saya. Dylan pakai pembantu. Pembantu saya suruh nyapu, suruh ngepel, suruh masak. Biar Dylan tidak perlu melakukan hal yang itu. Supaya Dylan bisa melakukan hal yang lebih produktif. Ya, entah Dylan meeting lagi sama orang, entah Dylan partnership lagi sama orang lain. Itu yang bos kita lakukan jika kita kerja sama dia. Kita ngelakuin pekerjaan dia yang harusnya dia lakuin. Dia suruh kita, dia bayar kita, dia ambil waktu kita buat dia grow. Pernah mikir sampai sini, teman-teman? That's why I don't want to take a job from somebody else. I rather be self-employed than become a business owner than become an investor. Why would I work for somebody else? Kalau orang itu malah tambah kaya karena kehadiran saya dan saya sendiri stuck di sana. Orang itu mendelegasikan pekerjaan yang harus dikerjakan buat saya, dia bisa grow, sayanya enggak. Sehingga saya nggak mau kerja, teman-teman. Dan puji Tuhan, teman-teman, the power business yang hebat bukan saya. Saya orang biasa, saya bilang. Saya anak 17 tahun, teman-teman. Dan masih college student, teman-teman. Allows me to achieve my first star at the age of 19 years old. Solve of my needs. Giving me power to live the life I want. Ini tahun 2020, puji Tuhan, teman-teman. Ya, sudah 1 bintang, teman-teman. Semua kebutuhan saya. Rumah bisa ambil, teman-teman. Mobil bisa ambil. Duit buat merit bisa kumpulin. Cash flow bisa kumpulin. Giving me power to live the life I want. Saya mau kemanapun bisa. Saya nggak harus dipatok. Waktu saya nggak dibeli sama orang lain. I have my freedom right now. Right? This business gave me that. This business naikin saya punya life quality. Sangat-sangat enak sekali, teman-teman. Puji Tuhan. Tapi balik lagi. Itu semua nggak langsung, saya langsung join dapat income segini sebulan. Tidak. Ada waktunya, teman-teman ya. Ada waktunya. Oke? Ada waktunya. Tapi ada waktu buat berjuang, ada waktu buat menikmati hasil. Ya, bahkan sampai sekarang Dylan nggak mau stop. Ini belum ada apa-apanya, teman-teman. I realize when I achieve something, kita harus lihat visi. Dylan setahun lagi seperti apa visi pendeknya. Dylan 2 tahun lagi seperti apa. Dylan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Dylan mau yang Dylan seperti apa. Sehingga Dylan pada poin yang sekarang belum ada apa-apanya. That's how I improve my entire life. That's how I improve these past 2 years. Tahun pertama, teman-teman. Tahun pertama, ini pen markingnya saya cabut dulu. Tahun pertama Dylan kan ambil mobil yang tadi, teman-teman. Tujuannya untuk branding. Dan puji Tuhan, teman-teman, balik modal. Saya udah hitung-hitung hasil dari bisnis ini udah lebih gede daripada harga mobilnya, teman-teman. Puji Tuhan banget. Dan mobilnya kan dipakai, teman-teman. Ya kan? Mobilnya tetap jadi net worth. Tapi hasil di bisnis ini lebih gede lagi harga dari mobilnya. Yang udah saya hitung-hitung income selama ini. Balik modal. Luar biasa. Ya. Modal yang dinikmati, teman-teman. Tiap hari bisa dipakai. Dan kedua, teman-teman, Dylan mematahkan
Dan anak-anak di Vision banyak banget milenial, teman-teman. Mematahkan stigma. Anak-anak muda digaji kecil. Anak-anak muda semakin dikecilkan, teman-teman, kemampuannya. Semakin dikecilin powernya. Dylan membuktikan. Dan anak-anak muda di Vision membuktikan. This is the power business. Dylan 20 tahun kemarin, teman-teman, di bulan Mei, Dylan punya first house di Granada Menaggio, teman-teman. Luasnya 185 meter di Hook, teman-teman ya. Dan itu seharga 4 miliar. Itu first house, teman-teman. Puji Tuhan, mematahkan stigma, teman-teman. Bahwa anak muda nggak bisa beli rumah, milenial nggak bisa beli rumah. Itu di koran dibilang seperti itu. Milenial gaji UMR. Teman-teman, kita buktikan. Di power bisnis ini, memberikan kekuatan anak muda. Ini, teman-teman. Power bisnis yang hebat bukan dealernya, balik lagi. Karena kita semua di kendaraan bisnis yang sama. Yang hebat bukan dealernya. Yang hebat bisnisnya. Kenapa? Memberikan power kepada anak muda seperti saya, orang setengah gila yang waktu itu sempat pergi ke psikiater, sempat ke psikolog, sempat hampir mau bunuh diri, ya, sempat percobaan bunuh diri. Once again bangkit ke society, menjadi sebuah powerful di society, teman-teman. Milenial diberikan power. Ya, di sini, teman-teman ya. Millennials given power buat kita once again rise di society. Ya, banyak sekarang society makin kecilin kemampuan kita. Kenapa society makin kecilin? Developer-developer membuat diri mereka makin kaya. Dengan cara apa? Saya kasih tahu di balik I think outside the box. I always think outside the box. What's happening in this world? What's happening in this world? Saya selalu berpikir, anak muda ditekenin buat kerja, buat siapa, teman-teman? Buat developer. Kita lihat, developer zaman sekarang bikin rumah 96 meter persegi, 60 meter persegi, dijual dengan harga 1 M, dijual dengan harga 2 M. Buat apa? Buat anak-anak muda mikir, oh bisa kepengen beli rumah, oh bisa kepengen ambil rumah. Ini teman-teman perhatikan ya, ketika mau rekrut anak muda. Developer memanfaatkan milenial dengan cara mereka bikin milenial kerja. Capek-capek, wasting their effort, working for somebody else, minimum wage, cuma digaji 10-20 juta, buat ambil rumah 1 M, 2 M yang ukurannya segini. Yang cuan siapa? Developer. Yang tajir siapa? Developer. Developer untung berapa persen, teman-teman? Kalau 10 tahun lalu dia beli tanah ini harganya berapa? Dan dia jual sama rumah yang cuman bahannya begitu dah, 1 M, 2 M. Developer udah untung berapa persen? 1000-2000%, teman-teman. Yang makin dikecilin powernya siapa? Milenial. Itu yang saya pikir outside the box dan yang saya share ke tim saya, that this is a scam on a national level. Ini scam. Developer bikin rumah ala milenial, rumah ala milenial dibikin ukurannya kecil, bahkan di peak ada rumah 60 meter persegi harganya 2 M. For what? Milenial makin dikurung gitu. Kalau kata mama saya, itu rumahnya kayak kandang burung kalau 60 meter persegi, teman-teman. 96 meter persegi itu kayak kandang burung. Apakah milenial destined to be like that? To be forever powerless in this world? Enggak, teman-teman. This power business can change everything. Kita patahin semua mindset itu. Bahwa milenial layak loh tinggal di rumah yang oke, tinggal di rumah yang memadai. Memang belum gede-gede banget, teman-teman. Dan saya masih berjuang. Abis ini goal saya pengen punya rumah minimal ya 500 sampai 1000 meter persegi ya di usia sebelum saya 30 tahun. Minimal 500 sampai 1000 meter persegi sebelum saya usia 30 tahun. Saya harus itu, teman-teman. Ya. Tapi step by step. Ini mematahkan stigma bahwa milenial tetap bisa tinggal di rumah yang layak, tetap bisa punya rumah yang oke, tetap bisa kualitas hidupnya naik, tetap bisa punya time freedom. Nggak cuma mereka-mereka yang developer, yang konglomerat, yang bos-bos yang mempekerjakan kita, enggak. Milenial juga bisa. Asal berada di bisnis yang tepat. Semua punya kesempatan yang sama. Hitung-hitungan saya nggak akan bawa hari ini, teman-teman tahu semuanya di sini, bisnis ini. Teman-teman leader-leader punya hitungan masing-masing buat BEBE-nya. Itu yang dipakai aja, teman-teman. Ya, Dylan nggak akan hitung-hitungan hari ini, teman-teman. Tapi ngasih tahu, di sini duitnya nggak main-main. Kebebasan waktunya nggak main-main. Kualitas hidupnya nggak main-main. Luar biasa dahsyat. Ya, udah. Itu bagian kedua. Nomor 3. Nah, ini penting juga, teman-teman ya. Anak muda, kenapa harus sukses sekarang? Nah, ini bisa di next. Oh, udah. Sebentar.
Bentar teman-teman ya, ini agak nge-lag iPad-nya. Di sini koneksinya oke semua ya. Nah, ini share screen device-nya teman-teman ya. iPad-nya oke nggak? Bahannya hilang ya? Belum berubah, Dylan. Baru Power Business. Mau Oke, dibantuin sama Cik Tineke? Cik Tineke mau bantuin? Sebentar. Ini bisa kok. Bisa, Dylan. Bisa. Nah, itu kan tadi poin kedua, teman-teman ya. Apa namanya? Boleh deh, Ci. Bantuin deh, Ci, bahannya. Kayaknya apa namanya, iPad saya ke lockout deh dari Zoom-nya. Kita masuk ke dalam poin ketiga, Ci. Kita masuk dalam poin ketiga yang... Kita masuk ke poin ketiga, boleh. Sambil saya loginin iPad saya lagi. Ya, teman-teman, jadi supaya nggak putus record ya, teman-teman ya. Supaya nggak putus record, teman-teman bisa lihat tadi bahwa millennials, pertama kita masih bahas masalah rumah, given power untuk kembali lagi ya, mempunyai rumah yang memadai, rumah yang layak. Nomor 2, kita bisa mempunyai income yang layak, teman-teman, di sini. Ya, apapun usia kita, ini belum terlambat ya, teman-teman ya. Nah, pokoknya this business give you the power, ya, punya income gede, ya, punya duit yang besar, ya kan, dengan waktu yang relatif singkat. Nah, itu aja teman-teman ya. Jadi anak-anak muda pun bisa achieve first star, second star, third star, dan terus berkembang, kebutuhan terpenuhi, and bisa live the life you want, ya, and bisa live the life we want. Ya, apapun yang kita impikan, semua bisa teman-teman. Waktu dengan keluarga bebas, ya, Dylan kalau mau diajak makan malam dengan keluarga atau makan siang, contoh nih, makan siang yuk di mana? Dylan nggak seperti anak yang, oh nggak Pak, aku lagi kerja. Bisa kok. Ya misalnya kayak begitu teman-teman. Atau misalnya pasangan lagi pengen ngajak, Dylan lagi pengen kesini, oke ayo gitu loh. Kenapa? Kita di sini kerja nggak sendirian ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang nomor 3, dengan income yang segitu gede, anak muda, great cash flow, low expense. I'm not married yet. I have no kids. I have no maintenance expenses. Ya, saya kan belum tinggal di rumah saya yang baru. Saya masih tinggal di rumah orang tua. Nanti saya tinggal di rumah itu ketika saya udah married. Ya, jadi saya belum ada pengeluaran buat pasangan. Pertama itu dulu. Saya belum perlu ngeluarin buat pasangan, asuransi pasangan, kebutuhannya dan sebagainya. Saya belum punya anak. Saya nggak perlu bayar sekolah dulu, saya nggak perlu bayar asuransi mereka, saya belum perlu bayar pajak buat mereka dan sebagainya. Ya masih pribadi semua, pajak pribadi, asuransi pribadi, semua pengeluaran masih pribadi. Sehingga expense saya kecil, teman-teman. Saya nggak perlu bayar listrik, saya belum bayar tagihan ini, belum bayar tagihan air, belum bayar pajak rumah dan sebagainya. Ya nanti saya akan bayar pajak rumah ketika rumah saya udah setahun, yang rumah baru ya. Tapi kan sekarang belum, dan 2 tahun lalu belum. Ya, dari awal saya mulai bisnis, ini yang saya nikmati. Kenapa MDIT 1 bintang? Bisa punya rumah, teman-teman. Bisa DP-in rumah yang 4M, bisa punya mobil ya seharga 1M, karena dari awal saya join, saya melihat peluang ini. Ini bukan hal yang baru. Saya udah melihat ini, mata saya udah tertuju kepada sini, teman-teman. Yaitu apa? Low expense-nya. Mumpung, nah ini kata-katanya, mumpung saya masih low expense, dengan great cash flow yang akan masuk ke dalam rekening saya bisa ngumpulin duitnya banyak. Kebanyakan anak muda kan terbalik pikirannya. Banyak anak muda berpikir seperti ini, saya masih muda, saya belum perlu cari income, saya belum perlu ngapa-ngapain, oh masih ada orang tua, masih begini dan masih begitu. Kalau saya balik dari awal saya join, oh mumpung saya belum ada pengeluaran, mumpung saya belum banyak nih pengeluaran, saya kerjain sekarang. Biar apa? Biar jadi kayaknya lebih cepat, at a faster rate. Itu dia. Itu di awal, teman-teman. Kenapa Dylan mau jalanin. Ya. Dan itu yang kenapa kita beli waktu, kita manfaatin. Nah, sekarang ini masuk ke poin selanjutnya. What are the advantages? Nah, kelebihannya apa dari poin low expense ini? Kelebihannya begini, teman-teman. Kelebihan nomor 1, all the money that you have Allianz can be saved at a very fast rate. Dalam arti, ya, uang itu awet. Simpelnya begini, uangnya awet, nggak kepake buat apa-apa. Contoh, ya misalnya income 100 juta per bulan lebih, tapi pengeluaran paling cuma 50, 60, 70, ya. Atau misalnya teman-teman yang di sini pada misalnya punya income anak muda, let's say 50 ya. Misalnya teman-teman belum cicil apa-apa, ya udah 50-nya bersih masuk rekening. Setahun berapa? Hampir 1M. Ya begitu teman-teman, dari awal saya join saya kerjakannya seperti itu.
Ya. Nah, MDT 1 bintang lebih ya paling buat bayar cicilan doang. Cicilan paling berapa? 30, 40, 50. Sisanya masih bisa buat biaya hidup, bisa buat lain-lain teman-teman. Income-nya masih bisa di-save bersih teman-teman at a very faster rate. Sehingga income itu, all the money yang tadi yang kita bisa simpan dalam lebih cepat karena pengeluaran kecil, jadi duit masuk awet gitu loh. Duit masuknya awet, kita bisa taruh di investasi yang rendah resiko sesuai dengan 7 tahun 250-300 M, yaitu deposito. Dengan kita mengumpulin duit jauh lebih cepat karena expense kita masih belum banyak. Kumpulin duit, jauh lebih cepat, pengeluaran lebih dikit, jauh lebih cepat kumpulin duit. Financial freedom-nya lebih cepat. Naruh nanti aset 100 M di deposito itu, ngumpulin aset 50-100 M jauh lebih cepat ketimbang orang yang udah punya pengeluaran atau orang yang memang udah berkeluarga. And achieve, nah ini dia, achieve financial freedom faster. Sehingga ketika nanti saya usia merit 24-25, saya nggak kerja keras terus-terusan banting tulang, nggak meeting terus dari pagi sampai malam. Saya udah financial freedom di usia 24-25. Amin dan amin terjadi, teman-teman. Berarti itu 7 tahun sejak saya join. Saya join 17, berarti umur 24-25, amin. Ya, amin, udah financial freedom. Dan saya bisa merit, bisa put waktu betul-betul mendidik anak-anak saya, spend quality time bareng istri saya, hamil ditemenin, ya nggak kemana-mana. Pokoknya my time is for my family. Karena saya sayang family saya, bisa buat mama saya ajak jalan-jalan, kemanapun. Tapi kerja kerasnya sekarang. Manfaatin yang tadi, anak muda, low expense, great cash flow, manfaatin itu. Jangan dibalik pikirannya bahwa, oh muda belum harus kerja keras, muda belum harus ngapa-ngapain, muda masih belum tanggungan. Kebalik, justru karena belum ada tanggungan, karena belum ada expense, kita nabung banyak-banyak, secara lebih cepat, naikin income banyak-banyak, mumpung masih belum banyak tabungan, belum banyak tanggungan, belum banyak pengeluaran. Kumpulin tabungan banyak-banyak, jadi tabungannya bengkak. Nah, kalau tabungannya udah bengkak, giving us the chance to be rich. Bayangin nggak? Kalau orang yang udah berkeluarga, saya yakin 100 juta pasti juga nggak cukup, teman-teman. Kalau hidup di Jakarta pengen enak, 100 juta juga nggak cukup, teman-teman. Ya, nggak cukup, teman-teman. Karena Dylan yang single aja sebulan itu pengeluaran bisa 50-60, teman-teman ya. Kalau lagi boros bisa 70-an, kalau lagi kepake jalan-jalan. Itu pun masih nabung banyak, teman-teman. Enaknya jadi anak muda begitu, teman-teman ya. Itu pun masih nabung banyak pengeluaran segitu, teman-teman ya. Jadi giving us the chance to be rich, yang muda-muda di sini, teman-teman. Before the expenses come later. Ini, teman-teman, penting. Before the expenses come later. Jangan nunggu nanti expenses datang baru kita sadar. Oh iya ya. Pengeluaran banyak. Gimana cara carinya? Itu sudah terlambat. Jangan tunggu baru merit. Oh ya, pengeluaran udah banyak. Dipentokkan nanti sama sekolah anak. Dipentokkan nanti sama ini dan itu. Asuransi anak, asuransi keluarga, pengeluaran banyak baru cari jalan, udah telat. Ketimbang orang di sini bisa jadi kaya dulu, jadi nanti expense-nya udah nggak berasa karena udah financial freedom. Kita beli waktu, teman-teman. Ini yang kita beli. Ini yang Dylan pikirkan sejak dari awal join jadi BE. Ya, teman-teman ya. Jadi ini, teman-teman. Jadi, nah, tapi pertanyaannya begini. Dylan, saya udah nggak muda. Dylan, saya udah banyak pengeluaran. Dylan, saya udah begini, saya udah begitu, pengeluaran saya banyak. Kamu mengerti? Mungkin itu nggak valid. Omong-omongan kamu yang tadi itu nggak valid buat umur-umur kita, Dylan. Oke, let's see this. Anak-anak muda, kalau income segini kan masih bisa saving, teman-teman. Ya, ini let's see the facts. Kalau anak-anak muda income segini kan masih bisa nabung, right? Anak-anak muda income segini masih bisa nabung kan, capai financial freedom-nya lebih cepat. Betul, di chat ada yang bilang enak banget yang masih muda, betul. Tapi yang tua juga enak. Kenapa? Udah di bisnis yang tepat. Walaupun udah nggak muda lagi, walaupun udah menginjak usia 30-40-an, walaupun expense masih banyak, tapi bukan problem yang kita lihat. Opportunity dan apa yang kita bisa dapat yang kita lihat. Jangan fokus on the problem, because you will stuck there. Fokus kepada cari solusi. Pengeluaran banyak, justru itu menjadi goal teman-teman lagi. Ya buat di sini yang udah berkeluarga, yang mungkin pengeluarannya banyak, yang mungkin pas-pasan belum bisa nabung, atau yang mungkin baru nabungnya dikit, atau bahkan yang masih minus. Ini menjadi jawaban buat teman-teman. Oke, let's say teman-teman pengeluaran banyak, income segini nggak bisa nabung. Simpelnya begini.
Anggap nggak bisa nabung, teman-teman ya. Income misalnya teman-teman berkeluarga dan income 100 juta pun tidak bisa nabung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habisin aja. Ya seperti yang Pak Denny selalu bilang, mulai nabung nanti di tahun keempat dan seterusnya. Teman-teman udah lihat ini tiap hari kan? Teman-teman udah lihat ini every unit meeting, teman-teman udah lihat ini di every group meeting, teman-teman udah lihat ini di every BSP. Saya nggak akan bahas. Ya, dalam waktu 4 tahun, teman-teman pegang aset cash 2,5 M. Masih oke nggak? Masih aman banget. Dalam tahun kelima, aset cash 12 M. Aset cash 54 M. Aset cash 192, aset cash 250 M. Anggap teman-teman sekarang umur 45 tahun. Di umur 52 udah financial freedom kok. Look at Colonel Sanders, founder KFC, baru founding KFC di usia 60. You're still so young from there. You're still so young comparing to him. You're still so young. Dibanding founder KFC yang 60 tahun, tapi 70 tahun udah sukses. Nah, teman-teman still so young. 40 tahun, 50 tahun. My mentor umur 40 tahunan. Ya. Still so young. Jadi bukan menjadi alasan, saya umur 40, saya umur 50, belum financial. Even if you are 50 years old, dan baru mulai bisnis ini, 57 sudah financial freedom. 57 masih seger gak? Anggap Anda nggak bisa jalan lagi nanti di umur 75. Di umur 80, masih punya 20-30 tahun lagi buat travel the world. Cukup kok. Masih enak kok. So basically, rather than focusing on the problem, daripada fokus kepada problemnya, fokus cari solusi dan jalan keluar bagaimana untuk ke sana. Itu yang kita lakukan, teman-teman. Beraktivitaslah sesering mungkin sampai kita lupa caranya ngedown. Ya, karena setiap kali meeting, setiap kali prospek, setiap kali rekrut, saya punya feeling sukacita yang luar biasa karena bisa bantu orang. Saya punya feeling menularkan energi yang luar biasa, bisa orang jadi positif. Ada nggak yang motivasiin Dylan? Enggak, teman-teman. Saya nggak pernah minta motivasi dari leader saya. Saya nggak pernah minta motivasi dari Gen 2, Gen 3. Oh, ya bener, minta motivasi dong. Saya lagi nggak pernah. Motivasi datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Itu kalau motivasi yang masih datang dari luar, nggak bakal bisa sukses. Harus yang datang dari dalam, teman-teman ya. Itu yang kita lakukan, teman-teman. Nah, this is the zero risk investment. You're only investing your time, not your money. Kita bukan MLM. Kita bukan bisnis pakai modal. So it's a zero risk investment. Dan ketika nanti sudah capai 250M, this is what we call massive passive income. Massive passive income. Kalau belum capai ke sini, belum bisa disebut sebagai passive income. Ini ambil positif, buang negatif. Kenapa demikian? Komisi di Allianz, personal, unit, maupun grup, itu hanya bertahan 2 tahun. Ini supaya kita nggak santai. Kalau contoh. Ada seorang leader misal udah capai level ini. Terus dia mundur. Dia pikir mungkin timnya jalan. Dia nggak maintain grup dia nggak bikin meeting lagi, dia nggak bikin acara lagi, dia nggak aktif prospek lagi, dia nggak aktif rekrut lagi, bahkan mungkin turun jadi BE, income itu akan hilang. Kenapa? Income Allianz bertahan 2 tahun, bukan selamanya. Saya paham kenapa Pak Denny sampai sekarang masih kerja. Saya paham kenapa Pak Paulus udah capai 1M masih bekerja. Bahkan saya paham kenapa Pak Richard masih bekerja sampai sekarang. I think outside the box dibanding hanya melihat aset kita 250M. Kenapa sampai sekarang Pak Richard, Pak Romi, Pak Paulus yang sudah di taraf 1,2M per bulan masih bekerja? Teman-teman masih pernah terpikir nggak kenapa seperti itu? Teman-teman pernah terpikir kenapa Bu Susan, Pak Richard masih setiap hari aktif, masih absenin teman-teman? Kenapa level Bu April masih kerja terus? Kenapa? Karena kalau kita nggak bergerak, karena kalau ini leader-leader level gede sadari, ya Cijule, Ciamanda, semua di sini yang keren-keren. Kenapa kita semua masih bekerja? Karena kalau kita stop sekarang, income kita 2 tahun bakal habis. Grup itu nggak bertahan selamanya juga kalau kita nggak develop. Kita harus keep moving, keep searching, keep finding something new. Tetap aktif bina grup. Kenapa? Karena belum capai yang sini. Kalau udah capai yang sini, mau lepas semuanya juga nggak apa-apa. Setuju? Kalau udah capai yang di sini, mau lepas semuanya juga nggak apa-apa. Bahkan level Pak Denny pun masih kerja keras, karena Pak Denny pun belum capai level yang itu. Teman-teman. Itu kenapa Pak Richard, Pak Paulus masih semua bekerja di step yang 5. Karena belum capai step ke-6 dan ke-7. Mereka masih bekerja terus. Karena kalau tidak dibina, kalau nggak dijalanin, kalau grupnya nggak ada acara, lama-lama bisa turun.
bukan naik malah turun dan hilang dalam waktu 2 tahun. Kalau omset yang tahun ini nggak lebih besar daripada yang 2 tahun lalu. Hilang, teman-teman. Atau bahkan stuck kalau omsetnya sama. Ini dibalik 7 tahun 250 M. Bagaimana kita yang baru 1 bintang? Leader-leader yang udah 1 M aja masih kerja sekeras itu, teman-teman. Bagaimana kita yang baru 1 bintang, baru 2 bintang, baru 3 bintang, atau belum punya bintang? Kenapa kita santai-santaian? Kenapa kita nggak kejar? Kenapa kita nggak lakukan? Dan bersyukur teman-teman, Dylan lihat juga ditimpa Richard. Ya, ditimpa Richard betul-betul top nasional yang oke-oke. Dan teman-teman yang lain juga harus mengikuti, teman-teman. Ya, untuk kita sampai ke sana. Bahkan Pak Denny, Pak Richard pun masih mengejar ke taraf sana. Ketika 250 M, mungkin akan lebih santai daripada sekarang. Tapi ketika belum capai financial freedom itu, kalau kita sekarang berhenti, bahaya, teman-teman. Bisa habis. Karena nggak selamanya itu income OR group atau OR unit ataupun OR personal. Nggak selamanya. Maka harus diusahakan sampai betul-betul punya 250 M. Dan punya massive passive income, seumur hidup nyantai juga nggak apa-apa. 1,25 M cukup nggak? Cukup kok. Di-reinvest lagi aja, sisain. Sebulan sisain, misalnya nih 15 M per tahun kan bunganya. Per tahun pakai 5 M aja, 10 M-nya di-reinvest lagi. Udah, financial freedom kok seumur hidup. Nggak usah kerja, teman-teman. Itu yang kita mau, teman-teman. Bukan kita menjadi, bukan kita menjadi orang yang kerja di perusahaan ini terus-menerus, enggak. Ini yang ujungnya kita kejar. Nah, banyak orang nggak tahu ujungnya apa, kerjanya random. Should I stop now? Should I stop now? Ya, ketika lagi ngalamin stagnan dan sebagainya, should I stop now? Banyak yang mempertanyakan itu kenapa? Nggak ada tujuan akhirnya. Nah, di balik 7 tahun 250 M, apa yang di-create sama Pak Denny? Ini mungkin pemikiran yang Pak Denny lihat, teman-teman ya. Maka dia masih kerja sampai sekarang. Bahkan dia lebih sibuk dari kita. Nah, ini udah mau kelar ya, teman-teman ya. Poin 5, 6, 7 itu lebih cepat, teman-teman ya. Are we blessing to our parent? Ini yang every kid must ask, must think outside the box. Ini semua kid must think outside the box. Ya. Kid itu jangan berpikir, oh hidup gue tuh disiapin sama parent saya. No. Saya aset parent saya banyak. Misalnya, ada audio bocor. Oke. Ya. Misalnya aset parent Anda banyak. Orang tua Anda konglomerat. Ya. Kalau Dylan pribadi lebih baik, saya ganti dulu ya. Kalau Dylan pribadi lebih baik Dylan nggak usah tahu, teman-teman. Lebih baik Dylan nggak usah tahu aset parent saya berapa. Itu lebih baik buat saya. Oke, ini tadi salah nama. Ya, kalau Dylan pribadi lebih baik Dylan nggak usah tahu aset parent saya berapa. Anggap adalah begini. Anggap bagaimana saya yang bisa kasih buat mereka. Bahwa selama ini, kalau Dylan lahir, Dylan bersyukur lihat anak-anak yang di jalanan. Dylan bersyukur lihat anak-anak yang hidupnya kurang beruntung. Kenapa? Dylan bersyukur ada di keluarga yang oke, ada di keluarga yang baik, yang penuh kasih sayang. Dylan nggak bisa bayangin, setiap kali kita lihat orang yang kesulitan itu, setiap kali kita sedekah, harus pikir, kalau kita di posisi dia, apa rasanya? Nggak bisa punya parent yang provide all our needs. Ya, nggak usah banding-bandingin parent kita sama parent-parent lain. Oh, papi, temanku punya ini, temanku punya itu, papi mami enggak. Itu durhaka kalau kita ngomong begitu, teman-teman. Ya, instead kita harus balikin. Ya, kita harus balikin. Bagaimana kita bisa kasih ke mereka? Oke, nih. Are we a good or bad investment to our parent? Ini sedikit saya bagi ilmu teman-teman buat ngenain mindset anak-anak muda. Karena Dylan megang anak-anak tuh around 17 sampai 25 years old, teman-teman. Ya. Are we a good or bad investment for our parents? Simpelnya begini. Dari usia kita 0 sampai usia 20, orang tua itu ngabisin kurang lebih 1 sampai 25 deh. 0 sampai 25. Orang tua tuh ngabisin sekitar 2 miliar buat living cost kita. Living cost, school fee, dan sebagainya. Insurance, ya, dan sebagainya buat kita. Jalan-jalan dan sebagainya. Adjusting with inflation ya. Oke, 2M living cost. Terus, kalau anak ini unable to make a living di 25 tahun, which we know, kalau orang kerja di umur 22 tahun digaji UMR,
Bagaimana dia bisa mau bayarin duit merit dia? Let's say, ini yang sederhana aja deh teman-teman. Ya, rumah 3M, misalnya merit 500 juta dan mobil 500 juta. Ya, misalnya 4M. Jadi orang tua keluar duit 6M dong buat anaknya. Over the course of 25 years old. Kalau misalnya anak itu belum bisa make living on his own di usia 25, belum kekumpul duit rumah, merit, dan duit mobil, orang tuanya harus provide buat dia, ya, berarti keluar duit 6M. Dan hasilnya apa buat orang tua? Zero. Anak itu emang create another passive income buat orang tuanya? Kan enggak. Jadi 0, duit 6M dalam 25 tahun, jadi 0. It's a very bad investment. Itu yang Dylan pikir. Aku nggak mau jadi bad investment for my parent. Kalau perlu dari usia 20, dari usia 18, parent saya udah nggak usah bayar soal living cost saya. Parent saya nggak usah bayar soal fee saya segala macam. Living cost saya ya udah makan semua sendiri, apa semua sendiri, ya mobil semua sendiri, rumah sendiri. Sehingga nggak begini. Kalau misalnya 0 sampai 25 dan kebanyakan rata-rata orang apa-apa dimodalin. 6M. Jadi 0. Mendingan nabung duit di bank. Kenapa? 0 sampai 25 tahun. Anggap interest rate itu 6%. Ini udah 150%. Berarti kalau duit 6M, itu udah jadi berapa? 15. Jadi, buat apa punya anak kalau lebih muter duit di bank? Itu yang Dylan pikirin. Dylan gak mau dianggap 0 sama my parent. Gak usah cari pembuktian keluar, tapi Dylan gak mau dianggap 0 sama parent. Aduh, 25 tahun, udah dimodalin, tapi nggak bisa even make a living, nggak bisa even buy on house, even nggak bisa buy on car. Dylan mematahkan semua mindset itu. Dylan think outside the box. I want to be a good investment for my parent. I want to be a good investment for my parent. That's why I start very early, since 17 years old. Ya teman-teman ya, itu dia. Terus, have we given a minimum of break-even point? Udah bisa kasih passive income belum buat orang tua kita? Udah bisa minimal nyumbang belum buat orang tua kita? Itu yang Dylan pengen create dari awal. My purpose is them, not for myself. Them. Dylan pengen punya rumah, pengen punya mobil buat apa? Di balik itu kan tujuan kecil. Di balik itu apa? Pengen menghilangkan beban my parent. Jadi semua orientasinya parent, Pak Joni, Bu Nani, Pak Joni, Bu Nani. Bukan bagaimana Pak Joni bantu saya, tapi bagaimana saya bantu leader saya. Saya join nggak minta omset. Bahkan ring 1, ring 2 udah dihabisin sama dia, teman-teman. Tapi saya kepengen di sini bikin tim buat dia. Dan saya adalah BP pertama papa saya. Di saat dia nggak punya tim, di saat dia masih jadi BP baru, I am there since the very, very beginning. Make sure we're not taking advantage of them or become a burden to them. Tapi kita nyumbang buat dia, teman-teman. My main goal here, dari awal dulu saya udah bilang dari 17 tahun di semua seminar saya, my goal is to boost their income, giving them a beautiful retirement to do whatever they want. Saya 1 bintang, teman-teman. Papa saya naik 2 bintang. Kalau saya 2 bintang, papa saya pasti naik lagi. Kalau saya 3 bintang, mereka pasti naik lagi. And I'm happy for them. That's what I'm trying to create. Bukan nunggu dari mereka, tapi boosting punya mereka. Itu yang saya kerjain. Dan whatever happens, even if tim saya yang segitu banyak, misal bubar pada hari ini juga, I'll never stop for them. Karena purpose saya bukan saya lihat bawah our tim saya. Itu saya nggak lihat. Mau tim jalan, mau yang bagus, oke. Yang nggak bagus, biarin. Kenapa? Purpose saya buat mereka. Saya kerja bukan buat memperkaya diri sendiri kok. Kalau tujuannya memperkaya diri sendiri, pasti pusing kalau timnya nggak jalan. Tapi kalau memang gini loh, punya mindset gini loh. We started from zero. We all di Alliance started from zero. We all di Alliance started from zero. Tuhan titipin tim. Kalau memang ada tim yang nggak jalan, itu cuma titipan. Itu cuma titipan. Antara kita berbenah diri, atau kita cari lagi. Kami start bertiga, teman-teman. Mama papa memang ada company bersama family-nya di company pipa, dan saya nggak mau campur aduk urusan sana. I want to create something for myself, which I can be proud for myself. Bukan apa-apa diwarisin. I'm not a puppet. Saya bukan boneka.
Saya bukan boneka orang tua. Saya bukan boneka siapapun yang hidupnya udah di-set. Rumah udah dibeliin misalnya, atau mobil dibeliin. No, I don't want to be like that. Saya mau jadi something. Saya lahir bukan buat jadi nothing, but to be something. To be someone who is truly great someday. Sekarang belum. 1 bintang belum ada apa-apanya, teman-teman. Ya, walaupun masih termuda di Allianz MDIT, tapi belum ada apa-apanya. Saya nggak lihat teman-teman itu, tapi saya lihat saya bintangnya baru cuma 1. Dan harus nambah terus. Tujuannya apa? Nambahin bintang mereka. Contoh, kalau misalnya 5 tahun lagi saya, amin terjadi, let's say, seburuk-buruknya ya, misalnya 5 bintang. Ya mereka kan pasti minimal 7-8 bintang, betul nggak teman-teman? Pasti. Ya, misalnya begitu. Itu yang mau saya boost. I want to increase. Waktu papa saya 1 bintang, saya 1 bintang, dia naik jadi 2. Itu yang mau saya naikin bintang dia terus, giving them beautiful retirement, giving them great cash flow, tanpa dia harus pusingin pengeluaran saya kecilin pengeluaran mereka, naikin income mereka. Itu yang harus di-create. Dan that's why Tuhan pun melihat purpose mulia pasti diberkatin, pasti dibuka jalan. Future spouse dan future family, ya, calon istri dan anak saya yang udah saya imagine, yang mau saya urusin seperti apa. By having sufficient cash flow for financial freedom. Ini kenapa penting sih 7 tahun 250M. Ini pentingnya 7 tahun 250M. Minum dulu ya teman-teman ya. Kalau nggak punya minimal 100M, belum bisa financial freedom. Oke lah, angka 100M, 6%, ya berarti 6M per tahun, 500 juta per bulan dari deposito. Ya oke lah, udah dikatakan sebagai financial freedom lah dalam waktu 5 tahun, 6 tahun division. Ya, oke. By having sufficient cash flow, the cash flow yang masuk dari massive passive income itu, kita bisa financial freedom, have unlimited time for our loved ones. Yang saya kerjain cuma itu doang. 1, loved one saya siapa? Parent saya, future kid saya, future spouse saya, calon istri saya. Saya kerja berjuang itu buat mereka, bukan buat diri saya. Buat apa all the money in the world kalau nggak punya time? Buat apa all the money in the world kalau time itu udah nggak ada lagi? Buat apa all the money in the world? Let's say suksesnya nanti-nanti aja deh, capai targetnya nanti-nanti aja deh, premiernya nanti-nanti aja deh, billionnya nanti-nanti aja deh, MDIT nanti-nanti aja deh. Orang nggak bisa nunggu nanti-nanti aja. Ya, saya udah kehilangan 2 orang yang bener-bener meaningful to me. Satu, my grandma yang tahu banget saya dari stres, dari saya baru mulai bisnis. Dia nggak bisa melihat saya capai bintang pertama saya. My uncle juga sama, dia meninggal baru tahun ini teman-teman ya, yang mendekat sekali sama saya. Dia yang pencetus the family company itu teman-teman ya. Dia nggak bisa lihat saya ambil rumah teman-teman. Kemarin saya ambil rumah tapi ada penyesalan sedikit. Kenapa? Om saya yang itu nggak bisa lihat teman-teman. Dia meninggal sebelum saya ambil itu teman-teman. Tapi dia udah sempat lihat bintang saya teman-teman. Ya. Tapi dia belum sempat lihat saya jadi orang yang hebat, berhasil sekali belum teman-teman. Dan itu yang saya nggak mau telatin. 2 orang dekat di hidup saya udah nggak ada. Oma saya dan om saya merupakan mentor pertama yang paling dekat banget sama saya dari kecil. Mereka nggak bisa lihat kesuksesan saya. Dan saya nggak mau ada orang lagi yang dipanggil pulang sebelum saya berhasil, teman-teman, yang dekat sama saya. Mumpung papi mami saya masih usia 40-an. Papa 48, mama 46. Saya harus sukses lebih cepat. Jalan-jalan sama mereka lebih cepat. Mumpung mereka masih bisa ketawa, tersenyum, belum ada penyakit. Mumpung mereka masih bisa senyum, masih bisa nikmatin, tubuhnya masih enak, saya mau nikmatin hidup sama mereka. Mumpung pasangan saya masih muda, saya nggak mau nunggu sampai dia tua. Mumpung nanti ketika anak saya lahir, I want to be the greatest father for my kid. Bener-bener didik dia, nggak mau lepas dia dari awal. Kenapa? Dilepas berantakan. Bener-bener I'm there for him, for her, buat future kid aku, buat mereka di sana, be a good father, provide all their needs, building mindset mereka, biar mereka bisa duplikasi saya juga, teman-teman. Nggak harus mungkin jalanin asuransi anak saya, nggak. Minimal, my kid can be a very accomplished person, greater than me, tapi harus dididik, and I'm harus there untuk ajarin semua buat mereka. Itu kenapa saya siapin dari 17 tahun, yang udah saya pikir 7-year plan. 17 tahun, married 24. Pas banget sama 7 tahun, 250M. Angka 7 itu berarti buat saya, teman-teman ya. The greatest quality of life awaits for us. Amin. Nah, great impact influence.
Dan sukses bukan buat diri sendiri, ini foto my team, teman-teman. Ya, nama my team yang Richpreneur, ini foto my team ketika kita meeting hybrid. Ada pakai Zoom buat yang di luar kota, dan yang dalam kota Jakarta Tangerang bisa datang ke sini. Ya, ini my team, teman-teman, purely my team. Dan anak-anak muda ya, teman-teman ya. Saya selalu bilang sama mereka hal yang sama seperti yang saya bilang tadi. We only have one chance to live, mumpung muda. Make sure to be somebody. Everybody will remember. Someone everybody will remember. Jadi orang, jadi legend. Jadi kalau di dalam kepercayaan saya, engkau adalah terang dan garam dunia, kota yang terletak di atas gunung batu, yang tidak mungkin tersembunyi, yang harus teman-teman terpampang nyata. Terpampang nyata buat siapa? Bikin bangga, teman-teman. Bikin bangga orang tua kita, bikin bangga ya leader kita, bikin bangga Tuhan kita, teman-teman. Ya. Di situ kita bisa influence orang lain, great impact, but it all start from ourselves. Dylan nggak mungkin bisa bawa impact untuk teman-teman anak-anak muda. Ini usia 17 sampai 25 tahun loh. Teman-teman, ini usia 17, banyak kan 18 tahun, 19 tahun. Kenapa mereka so motivated to go on the meeting? Kenapa mereka rajin datang meeting, nggak pernah absen? Kenapa mereka rajin prospek? Kenapa mereka rajin produksi? Kenapa mereka rajin rekrut? Ada teman-teman, ya anak 18 tahun di tim saya, 1 minggu rekrut 7, teman-teman. 2 minggu rekrut 9. Ada satu lagi 2 minggu rekrut 5. 2 minggu rekrut 6. Kenapa? Mereka punya visi yang sama. I believe bahwa aku adalah orang yang nggak bisa dulu 17 tahun. Dan sekarang udah bisa dikasih tanggung jawab buat bina anak-anak seumur saya. Ya memang market saya seumur segitu, teman-teman saya seumur gitu. Nggak menyalahkan keadaan, tapi saya yang bisa bring impact. Bukan kita yang dibawa sama outside. Contoh nih, saya bisa aja berpikir negatif seperti ini. Aduh, kenalan gue umur 17, 18. Aduh, nggak bisa lah, gini-gini gitu. Terbalik. Itu harus di-cancel pikiran semua yang kayak begitu. Mikirnya, justru karena I'm the first, aku yang harus bawa impact buat anak 17 dan 18. Supaya standar mereka naik. Nggak seperti anak 17-18. Dan tim yang Richpreneur ini, ya teman-teman ya, membuktikan. Kita patahin semua stigma orang di luar sana bahwa anak 17-18 diremehin. Setiap kali prospek, anak-anak saya pasti dibilang begini sama orang lain. Teman-teman, wah kamu oke, masih muda, umur 17-18, bisa ngomong seperti ini. Dan itu bukan buat menjadi kesombongan. Saya selalu bilang tim saya untuk jawab, enggak kok, Tuhan saya yang hebat. Bukan saya yang hebat. Enggak kok, semua ini berkat Tuhan. Enggak kok begini. Tetap rendah hati. Naik makin tinggi, tapi kepala makin turun. Itu harus di-set, teman-teman. Influence yang saya bagi buat mereka. Tetap rendah hati, tetap down to earth. Kalau dipuji sama nasabah, tetap bilang, enggak kok, ini semua berkat Tuhan. Udah gitu aja. Kayak Dylan. Orang bilang misalnya, Dylan begini-gini. Enggak, ini semua bisnisnya yang hebat. Tuhan saya yang hebat, bukan saya. Saya cuma alat doang yang melakukan produk dari sistem. Udah gitu aja. Jadi, ya teman-teman ya, influence itu nyata, teman-teman. Mau berapapun umur kita. Nih, aku punya satu quote tentang ini. Aku punya satu quote. Tentang kalau misalnya tim kita bagaimana gini. Mungkin di sini banyak leader-leader yang berkata begini. Aduh, tim saya begini dan tim saya begitu. Saya mau kasih tahu, saya punya satu quote. Saya harus tulis di sini. Ya, ini saya tulis di white aja ya. Bisa tulis nggak? Oke. Nah ini tulisan teman-teman leader boleh pakai, teman-teman, kalau ada yang merasa timnya lagi begini dan begitu, teman-teman begini aja, pakai quote dari Dylan. Ya. If there's a group of lion, but their leader is a dog, they will fight and die like a dog. Kalau ada sekelompok singa, tapi leadernya adalah seorang doggy, ya doggy kecil, papi gitu. All the lion will die kalau battle. Bakal mati, karena lionnya bakal fight seperti dog. Tapi kita balik. If there's a group of a dog, but their leader is lion, seorang lion, they will win. They will fight like a lion and win. Apa artinya?
bukan kita berpikir, oh grup saya bukan orang-orang bagus, nggak bisa maju. Itu pikiran like a dog. Walaupun dapat orang-orang bagus sekalipun, kalau tetap berpikiran seperti itu, pasti nggak bakal maju. Tapi berpikirnya, walaupun anak-anak saya anak-anak muda, walaupun market saya masih market anak kuliahan, belum ada pengalaman, ya ada sih yang oke-oke juga ada, yang udah umur 20 ke atas. Tapi rata-rata kan 17, 18, 19. Kenapa masih bisa pada jadi BP juga? Because aku yang pegang ini. Walaupun grup saya ya, misalnya is a dog, but their leader is a lion, they will fight and win like a lion. Jadi bukan dari timnya, tapi seorang leadernya. Your team should never be greater than you. Apa maksudnya? Sebuah tim nggak akan pernah bisa lebih hebat dari leadernya. Sehingga kita sebagai leader, kalau mau tim kita lebih hebat lagi, kitanya harus naik lagi. Gitu aja, simple teman-teman ya. That's great impact influence. And give yourself a chance to be great, to be remembered. Nih teman-teman ya, dari anak yang stres teman-teman, waktu ini zaman offline ya teman-teman, bisa bawa seminar teman-teman. Ini my first car teman-teman, bisa ambil puji Tuhan ya. Ini my second car teman-teman ya. Ini tim saya ini dapat achievement-nya dan sebagainya. Ini rumah dari First House, dari Business Vision. Give yourself a chance to be great once again. Ya, dari kecil we've been told kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. We've been told by our parents. Tapi dengan reality, mungkin sementara kita dijatuhkan dengan reality bahwa kita hanya rata-rata. Tapi give yourself a chance to be great again. Nggak peduli masa lalu kita, nggak peduli bagus apa buruk, you still have a chance. Nggak usah lihat baik masa lalu seperti apa. Dijadikan pelajaran boleh. Tapi jangan dipikirin. Dijadikan bahan pembelajaran. Saya pernah teman-teman ya, sebelum saya seperti ini, saya pernah teman-teman tahun lalu, saya punya tim 30 rontok. Kenapa? Rekrutnya asal sebagainya, dan belum ketemu pola. Itu waktu saya umur 17-18 tahun. 2 tahun lalu teman-teman ya. 17 tahun, belum punya aura leadership seperti ini, driving power-nya belum kuat, waktu 17 tahun, timnya rontok. Tahun lalu, 2 tahun lalu. 2 years ago. Baru 2020. 2019, 2020. Saya naikin driving power saya. Saya naikin kekuatan tim building saya. Saya naikin skill set saya. Timnya jalan kok, teman-teman. Walaupun marketnya anak kuliahan juga. Kan orang tuanya masih bisa closing. Orang tuanya masih bisa kasih connection. Dan anak itu bisa jadi skillful. Banyak anak 17-18 skillful di dalam tim saya, teman-teman. Bahkan mungkin lebih kreatif dari saya. Bahkan mungkin lebih powerful dari saya. Karena their leader try to be like a lion. Nggak melihat kondisi kiri kanan. Tim yang rontok digantikan dengan tim yang lebih banyak lagi, yang lebih dari berkualitas. Itu semua datang dari Tuhan. Asal nggak menyerah. Dan satu pesan, ya, you'll become soon, one day, very soon. If you're entrepreneurial, ya, kita udah punya jiwa entrepreneurial dari at such a young age. Kita punya urgency buat parent dan sebagainya, itu yang tadi. Dan improving terus supaya tim kita standar naik terus. Kita bakal reach very soon. Ini kata penguatan, ya. Hanya bagian terakhir dari seminar saya yang teman-teman mesti paham. Ini bakal jadi anti down mindset. Anti down mindset. Betul-betul kalau kita udah pegang ini, saya yakin itu nggak bakal ada kata down lagi. Mau tim nggak jalan, mau prospekan nunda, you will find your new team. Dan tim itu pun bakal bangkit yang nggak jalan. Dan tim itu pun bakal shine lagi. Dan prospekan itu bakal ambil. Atau kalau prospekan itu nggak mau, bakal dikasih lagi prospekan baru. Anti down mindset apa? Ini in proses. Teman-teman lihat ini kan gambarnya pusek ya. Begini, baru nyampe gitu kan. Gambarnya ruwet ya. Ruwet Paul, ruwet banget. In proses ya. Ruwet banget. Itu yang disebut proses. Kita berharap proses itu jalan. Rekrut 3, promosi 3, 16,8M, 4,9M. That's not what happened. Kita mesti tahu, jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi. Apa tujuan proses itu dikasih Tuhan buat kita? Nih, saya kasih tahu sebentar. Ya, teman-teman ya. Nih. Teman-teman yang mungkin kepercayaan Kristiani, mungkin tahu waktu itu Israelites Exodus. Ya, ini akan saya jelaskan 5 menit aja, 10 menit ya. Terakhir simple teman-teman. Waktu Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Ya, mungkin teman-teman ya tahu kisah Nabi Musa gitu aja teman-teman ya. Teman-teman tahu kisah Nabi Musa, betul? Kisah Nabi Musa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, teman-teman ya. Apa yang terjadi di balik itu semua? See, I always think outside the box.
Apa yang Tuhan try to forge, apa yang Tuhan mencoba untuk bentuk di balik kejadian ini. Ya, mari kita lihat. Bangsa Israel waktu itu keluar dari tanah Mesir karena bangsa Israel itu diperbudak. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau keluar dari perbudakan Mesir. Jadi pertama di perbudakan Mesir, lalu dia keluar untuk jalan di padang gurun, lalu dia pergi ke tanah yang perjanjian, promised land, di mana akan berlimpah susu dan madu. Sama di business vision juga sama. Kita keluar dari lifestyle kita yang lama. Simpelnya gini aja, langsung saya apply di sini. Kita keluar dari, kita berdoa sama Tuhan nih. Tuhan, saya minta bisnis. Tuhan, saya udah nggak kuat. Tuhan, saya misalnya teman-teman berdoa minus, pengen suatu bisnis yang tanpa modal. Punya modal nggak ada, teman-teman ya. Pengen satu bisnis untuk jalan keluar. Tuhan kasih keluarnya. Dari perbudakan di Mesir, keluar. Ke pembuangan dari Mesir, keluaran dari Mesir, lalu jalan di padang gurun. Itu yang proses yang kita alami sekarang ini. Dari 0 sampai 250 M, itu kita lagi berjalan di padang gurun. Sampai menuju kepada promised land, yaitu financial freedom 7 tahun itu, teman-teman. Perjalanan kita nggak ada apa-apanya dibandingin perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Kita 7 tahun nggak ada apa-apanya, teman-teman. Nggak makan usia kita, teman-teman. 7 tahun mah. Ya, mari kita jelaskan. Sedikit, ini simple sekali teman-teman. This is my approach, yang my thinking, ya, about this. Tuhan menunjukkan kita jalan ini, dan kita yang memintanya loh. Kita yang memintanya loh. Tuhan, saya pengen satu bisnis. Tuhan, saya pengen keluar dari kehidupan saya yang kurang. Teman-teman merasa, that's why you join this business, right? That's your why. What you ask for. Ini ada prosesnya. Dan di tengah jalan, bangsa Israel, ketika keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, mereka pengen kembali ke tanah perjanjian yang, mereka pengen balik ke tanah perbudakan yang lama. Mereka bilang ke Nabi Musa, Musa, apakah kamu pengen kami mati? Di padang gurun ini tidak ada apa-apa. Di padang gurun ini tidak ada apa-apa. Kami susah berjalan. Ya, kami mau balik lagi ke Mesir, di mana di sana ada daging. Ini sama seperti kita bilang, aduh, kok di tengah-tengah jalan banyak kesulitan ya? Apakah aku get back to my old job ya? Apakah aku get back to my old business ya? Banyak BP keluar karena itu, BI dan BP. Selama pengalaman Dylan, selama melihat division ribuan orang, banyak orang yang keluar dan kembali ke dalam kesibukan yang lama karena tidak sabar di dalam proses. Bangsa Israel, untungnya mereka mempunyai seorang leader, yaitu siapa? Musa. Yang bilang ke mereka seperti ini. Yang bilang ke mereka seperti ini. You are not to go back to that way again. Di sana nggak ada apa-apa. Kamu yang meminta keluar dari kondisi itu. Sekarang menuju proses untuk ke sana. Kenapa ingin balik lagi kepada kondisi yang lama? Padahal kita loh yang minta untuk keluar dari kondisi yang sebelumnya itu. Our old job, our old business, our dying condition yang dulu-dulu itu semua. Dan di tengah jalan di padang gurun memang sulit. Tapi kenapa mau kembali ke tempat yang lama? Dan Musa sebagai leadernya, penguatan dari leadernya itu penting. Maka jangan lari kemana-mana, lari ke leader. Leadernya, Moses bisa mengarahkan. He's a very good leader. Nggak ada apa-apa di sana. Bangsa Israel, dia yakinin 2 juta kepala keluarga. Bayangin loh, 2 juta kepala keluarga. Tim kita yang baru ratusan, baru ribuan. Driving power kita harus lebih kuat. Musa aja bisa kok 2 juta orang. Menyatukan visi bahwa someday ada promised land, yaitu ini nih, promised land. Ya, resultnya kan nanti promised land. Tanah yang dijanjikan sama Bapak di atas, penuh susu dan madu. Kalau di vision, yaitu 250 M, penuh berkat dan financial freedom, kualitas hidup yang terbaik. Tapi, di prosesnya, lihat. Pernah nggak bertanya, kenapa jarak yang hanya harusnya segini doang, ya, ini saya tandain yang biru ya, ini sedikit teman-teman harus paham. Teman-teman nggak akan pernah down lagi kalau tahu ini. Ini yang biru adalah rute perpindahan. Jaraknya. Harusnya segitu doang nih yang biru. Tuh yang biru. Harusnya segitu doang, teman-teman. Tapi kenapa Tuhan bawa bangsa Israel? Harus muter-muter ke sini. Bahkan at the point, mereka harus muter dulu ke sini, baru kepada sini. Kenapa? Yang dulunya hanya 40 hari. Dari ancestor dulu waktu dari Israel ke Mesir kan cuma 40 hari. Nah, kenapa mereka keluar dari
keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian butuh 40 tahun. Itu kenapa? Ada yang pernah nanya nggak? Kenapa? Kenapa harus sampai 40 tahun? Betul, ditempa, dilatih, dibentuk. Dibentuk. Kenapa? Karena begini, kalau mereka langsung ke sini, mereka pasti mati. Di sini, di tanah yang penuh susu dan madu ini, ada satu bangsa raksasa, yaitu bangsa Kanaan. Satu bangsa besar, yang bangsa Israel dengan mindset yang masih lemah, kemampuan perang yang masih lemah, iman yang masih lemah. Kalau disuruh langsung ke sono, mereka pasti meninggal semua. Mati sama bangsa Kanaan. Yang dimana tanah ini lagi dikuasai sama bangsa yang besar, yaitu bangsa Kanaan. Kalau mereka nggak diproses dulu, mereka bakal mati nyampe di sana. Langsung dikasih gitu sama Tuhan. Oke, langsung 40 hari Musa arahin dia ke sana. Nyampe sana, habis dibabat semua. Nggak ada tuh bangsa Israel, udah punah. Udah gone, extinct. Tuhan bawa di 40 tahun ini, di journey ini nggak gampang. Iman mereka dibentuk, jatuh bangun, goyah susah payah. Di tengah-tengah jalan perang terus. Tapi apa? Di tengah jalan, Tuhan tetap memperlihatkan kemuliaannya. Di tengah jalan, Tuhan tetap memperlihatkan kemuliaannya. Ingat teman-teman, Musa ngangkat tongkat, menang perang, dibantu sama Tuhan. Disediakan roti mana, disediakan daging, burung dara. Disediakan segala macam tiang awan dan tiang api. Di tengah jalan pun diberkati. Maksudnya kalau di dalam business vision apa? Dari tahap 0 sampai income 16,8 M, emang di tengah-tengah jalannya menderita? Kan enggak. 1 bintang quality of life udah masuk. 2 bintang quality of life udah naik. 3 bintang udah enak. Sampai nanti punya 250 M, tengah jalan pun diberkati. Tapi bangsa Israel jeleknya apa? Udah diberkati kasih makan daging, udah dimenangin perangnya, udah dikasih tiang awan biar nggak panas, udah dikasih tiang api biar anget. Masih bersungut-sungut sama Tuhannya. Itu kenapa dibawanya 40 tahun. Coba di dalam tahun pertama dan tahun kedua, bangsa Israel udah beriman besar. Aku percaya sama Tuhan. Aku bisa menang perang. Aku yakin sama leaderku. Aku percaya sama Musa, apa yang Musa bilang. Aku percaya sama Tuhanku. Aku nggak bersungut-sungut. Nggak sampai 1-2 tahun sebenarnya udah bisa nyampe Kanaan. Kenapa proses diperlama? Karena mereka nggak siap-siap. Nggak bisa-bisa. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu. Mereka belum siap lawan bangsa Kanaan yang ada di sini. Mereka belum siap lawan bangsa Kanaan. Sampai siap baru dibawa ke sana. Dan akhirnya menang kan? It takes 40 years. Mereka cuma mengeluh. Jadi semakin lama mengeluh, semakin banyak energi negatif, semakin banyak pikiran-pikiran yang nggak enak, semakin banyak yang mengutuki tim sendiri. Aduh, timku begini, begitu, produksi begini, begitu. Makin lama untuk capai 7 tahun 250 M. Bahkan it takes belasan tahun kalau kita nggak positif. Saya kasih tahu, mungkin 250 M. Bisa nggak sampai-sampai loh. Bisa nggak bakal nyampe loh. Jangankan 250 M, 10 M pun nggak bakal nyampe loh. Jangankan 10 M, 1 M pun nggak bakal nyampe loh kalau kita negatif. Jawabannya ada di proses pembentukan. Mau lebih cepat? Jadilah lebih cepat. Klaim tanah susu dan madu itu lebih cepat. Dengan cara apa? Naik lebih cepat lagi. Bergerak lebih cepat lagi. Belajar lebih banyak lagi. Serap semuanya lebih banyak lagi. Activity terutama lebih banyak lagi. Sehingga Tuhan siapkan yang banyak. Kalau teman-teman sekarang dikasih aset 250 M, nggak tahu cara ngelolanya, pasti habis juga kok. 250 M dikasih, harus bayar pajak. Nggak kuat juga kok. Belum siap teman-teman untuk capai ke sana. Dylan pun belum siap. Ini seperti pedang bermata dua, ini buat Dylan juga. Dylan pun belum siap ke sana. Land of milk and honey 250 sampai 350 M itu, 300 M itu kita semua belum siap di sini. Belum siap untuk megang duit segini. Kalau sudah saatnya siap, Tuhan pasti kasih. Tapi butuh proses. Nggak semua instant. So many people menyerah kenapa? Nggak sabar dan terlalu greedy. Di luar sana ngelihat, oh bisnis yang percepatan income-nya cepat. Ya, ditawarin investasi macam-macam yang percepatan lebih cepat. Tahu bodong. Oh ditawarin bisnis yang break even-nya lebih cepat. Tahu nggak balik modal. Tahu modal nyangkut. Kenapa? Greedy. Penyakitnya cuma 2. Impatience sama greed. And greed. Nggak sabar menanti proses itu.
Nggak sabar. Maka stay strong aja. Ini bisnis yang udah bersih, bantu orang, legal, itu yang penting. Yang bertahan lama, yang bantu orang banyak. 7 tahun, 250 dan 300 M. Ya, 250 tahun, 300 M. Ilangin dulu impatient. Impatient dalam arti apa? Tim nggak jalan, impatient, keluar. BP demosi, BP nggak prestasi, impatient. Prospek kan nggak closing, BE keluar, nggak jadi BP. That's impatience. Greed. Ngelihat di luar sana opportunity banyak, cemplung, nyangkut, keluar dari vision. That's greed. Dua ini adalah penyakit dalam berbisnis yang kita harus ilangin. Sama bangsa Israel juga, impatience dan greed. Greednya di mana? Mereka nggak sabar. Greednya apa? Udah dikasih kayak begini aja masih bersungut-sungut. Kita di tengah-tengah jalan diberkati loh. Closing demi closing itu diberkati. Rekrut demi rekrut itu diberkati. Nggak usah compare-compare, oh orang ini udah 1 M per bulan, oh orang ini udah 100 juta per bulan. No. Closing demi closing, rekrut demi rekrut, bahkan omset sekecil apapun, anggap itu sebagai roti mana dan daging yang Tuhan tuh udah kasih. Anggap itu menang perang kecil-kecil. Anggap itu tiang awan dan tiang api yang Tuhan tuh udah kasih buat kita. Anggap itu semua penyertaan during kita proses itu. Jadi ketika ngalamin proses yang seruat begini, nih ruwet begini kan, begini, kita nggak pusing, because we know di balik proses itu ada apa. Jadi kita setia dalam proses itu, teman-teman. Ya, penalaran saya tentang kenapa bangsa Israel dikeluarin dan akhirnya mencapai tanah perjanjian dan akhirnya mereka menang perang ketika mereka siap. Itu penalaran saya. Kenapa mereka diproses 40 tahun dan kenapa kita di Business Vision diproses selama 7 tahun. Lebih cepat atau lebih lama tergantung kita sendiri. Ya, teman-teman ya. Dan itu penalaran saya, teman-teman juga boleh pakai ya, teman-teman ya. Untuk nanti kita share ke tim kita ke bawah lagi dan sebagainya. But one thing for sure, ini slide saya terakhir. One thing for sure, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah kesulitan, He's there for us. Apapun agama kita, Tuhan kita satu. He's there for us. Nih, Jeremiah 29, ya, verse 11. For I know the plans I have for you. Aku tahu rencanaku buat kamu. Tuhan yang bilang, declares the road to huruf besar. Plans to prosper you. Plan buat bikin kamu kaya, prosper you. Plan to bikin kamu seneng. Plan to bikin kamu freedom. Plan to bikin kamu, keluarga kamu hidupnya naik. Not to harm you. Bukan untuk menyusah payahkan kamu. During proses loh. Kadang kita suka berpikir, prospek banyak. Misalnya leher radang. Prospek nggak diterima, badan lelah. Itu bukan plan buat kecelakaan kita, bukan. Itu bukan buat plan untuk bikin kita capek, no. It's the plans to prosper you. And plans to give you hope and a future. Memberikan masa depan dan memberikan harapan. Tapi dari sekarang, Tuhan itu udah siapin. Teman-teman tahu background di balik ayat ini? Teman-teman tahu ayat ini ditulis pada saat bangsa Israel lagi ngalamin kesulitan, yaitu ada lagi pembuangan ke Babel. Mereka lagi dibuang di negara orang. Babel itu tanah Amerika ya teman-teman kalau zaman sekarang. Mereka lagi dibuang ke Babel. Karena mereka ada nakal, mereka nyembah ya roh-roh yang sebagainya, itu teman-teman tahu lah ya kalau yang Kristiani. Ini lagi ngalamin pembuangan ke Babylon, pembuangan ke Babel. Tuhan ngomong gini loh, di saat lagi sulit-sulitnya bangsa Israel, zaman Nabi Yeremia, Tuhan bisa bilang, saya punya rencana yang terbaik buat kamu. Ini bukan rencana kecelakaan, ini rencana masa depan yang penuh harapan, padahal kondisi lagi sulit. Jadi, dalam kondisi rock bottom sekalipun, dalam kondisi seburuk apapun kita sekalipun, kita bisa bangkit. Dan teman-teman yang dalam kondisi nyaman, dan kondisi nggak buruk, teman-teman mesti bersyukur, seperti Dylan bersyukur melihat orang-orang yang kurang di luar sana. Bahwa kita ini udah dikasih kelebihan-kelebihan dari Tuhan. Dikasih semuanya dari Tuhan. Ini fitur-fitur yang seperti ini nih dari Tuhan nih. Kita mesti bergerak lebih cepat. Lewati proses pembentukan itu lebih cepat. Siap dibentuk, kosongin gelas, mau ditempa, mau sakit, mau terima masukan dari leader, enak maupun nggak enak, itu bentuk kita. Dan enaknya, di sini kita nggak sendirian harus cari ini semua. Ada leader kita yang kasih ke kita. Nah, teman-teman tolong chat di kolom chat deh. Thank you leaderku.
Thank you leader, tulis aja gitu teman-teman. Thank you leader, tulis semua gitu ya teman-teman ya. Thank you leader, jangan thank you saya teman-teman, thank you leader. Karena motivasi saya hari ini teman-teman nggak akan bisa bawa teman-teman kemana-mana. Ini cuma mindset kecil yang Dylan share buat teman-teman. Tapi leader teman-teman yang tiap hari loh tahu mau bawa hidup teman-teman tuh berubah kemana. Itu yang teman-teman harus thank you. Bukan ke saya teman-teman. Saya mau bukan siapa-siapa. Buat teman-teman mas saya bukan siapa-siapa teman-teman. Saya cuma orang yang dipercayakan untuk motivasi, udah gitu doang. Tapi yang berpengaruh itu leader teman-teman, dan disyukuri. Ada masalah apapun sama leader, udah nggak usah pikiran buruk sama leader teman-teman. Mulai sekarang permasalahan apapun sama leader, heal, balikin teman-teman. Dia yang bawa teman-teman ke sini. Dia yang pengen teman-teman bentuk teman-teman, bawa teman-teman perubahan hidup yang lebih baik. Ya semuanya teman-teman ya. Jadi paling begitu teman-teman ya. Sharing dari saya. Motivasi ini teman-teman belum seberapa teman-teman ya. Tidak sempurna. Dan ini semua bukan dari Dylan, tapi dari Tuhan Dylan ya teman-teman ya. Jadi bukan hikmat saya sendiri. Dan akhir kata teman-teman ya, nikmati segalanya, nikmati berkah Tuhan hari ini, syukuri kehadiran family kita hari ini, syukuri kehadiran spouse kita hari ini, syukuri anak-anak kita hari ini, syukuri leader kita hari ini, syukuri tim kita hari ini. Bahkan syukuri tim kita hari ini. Ya, syukuri prospekan kita hari ini. Syukuri aja. Dengan bersyukur, dengan nggak bersungut-sungut, maka percaya sama saya, proses itu bakal jadi lebih cepat, even very exponential, lebih cepat daripada yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Oke teman-teman, paling begitu aja. Saya serahkan lagi ke Pak Richard Bu Susan, dan juga maupun MC ya teman-teman ya. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih Dylan ya. Saya mewakili dari KS ya. KS, terima kasih. Kita semua bersyukur kehadiran Dylan di sini. Di satu hal saya belajar ya, Dylan ya, bahwa business division ini tidak tergantung sama umur, tapi tergantung sama kedewasaan dari pemikiran kita. Ya, terima kasih. Ya, sekarang saya serahkan ke Cisan ke Richard. Thank you, Dylan. Ya, terima kasih atas semua yang sudah kamu berikan. Itu means a lot to us. Dan saya bisa melihat dengan umur muda, ya, Dylan diberikan oleh Tuhan satu keyakinan yang teguh terhadap bisnis ini, terhadap leader, dan terhadap Tuhan. Dan itu sangat berarti. Ya, oke, teman-teman sekalian, kita satukan hati. Saya bersama dengan Ci Susan bersatu hati untuk memberkati Dylan. Dan di sini ada 300 lebih orang, ya, yang bersama-sama mau, ya, untuk memberikan rasa terima kasihnya kepada Dylan dengan menyatukan hati dan mengirimkan energi positif kepada Dylan. Ya, yuk kita sama-sama. Tuhan memberkati Dylan, ya. Tuhan menaungi dan melindungi keluarga, dan Tuhan memberikan pada Dylan grup yang berkembang pesat, semua orang berkualitas, join semuanya ke grup Dylan dan menjadikan Dylan sebagai saluran berkat bagi orang-orang banyak, di mana Tuhan bisa memberikan yang dinamakan surga di dalam bumi. Terima kasih. Terima kasih atas semua berkat. Terima kasih atas semua energi positif dari teman-teman, dan energi positif itu kembali pada teman-teman berkali lipat. Amin. Ya, Amin. Terima kasih Dylan. Sekali lagi atas nama KS dan atas nama Vision, ya, saya mengucapkan terima kasih pada Dylan. Thank you very much, Dylan. Ya, kembali ke Tineke sebagai host. Thank you, Tineke. Oke, Dylan, terima kasih ya Dylan ya. Bagus banget sharingnya, memberkatin semuanya, seluruh tim kami semua hadir di sini ya. Semua Japri udah jelas semua ya. Jadi tadi saya sampaikan pesan message Dylan adalah sangat jelas ya teman-teman, bahwa business vision tidak tergantung dengan usia, tapi tergantung apakah Anda dog atau lions ya. Itu aja deh. Ya, terima kasih. Bye-bye semuanya. Ya, thank you sekali lagi. Ya, udah jelas semuanya, nggak ada pertanyaan. Yang ada adalah PR. Betul. Thank you, Dylan. Oke, God bless ya. God bless. Bye-bye. Bye.